Harga minyak dunia bergerak datar di Jumat pagi waktu Asia setelah tutup melemah sehari sebelumnya. Sentimen keputusan The Fed memangkas suku bunga tertahan kekhawatiran atas permintaan bahan bakar Amerika Serikat. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan telah memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru dengan tenor 4 tahun senilai 4,65 triliun rupiah. Keinformasi komoditas harga minyak dunia bergerak datar di tengah kekhawatiran atas permintaan bahan bakar Amerika Serikat. Harga batubara masih di jalur penguatan 4 hari beruntun dengan menguat di 7,15%. Sementara harga emas masih cenderung tertekan terdampak profit taking usai cetak rekor harga tertinggi. Harga minyak dunia bergerak datar di Jumat pagi waktu Asia setelah tutup melemah sehari sebelumnya. Sentimen keputusan The Fed memangkas suku bunga tertahan kekhawatiran atas permintaan bahan bakar Amerika Serikat. Diketahui terjadi kenaikan persediaan distilat Amerika hingga 4 juta barel, jauh di atas ekspektasi pasar di 1 juta barel. Kontrak berjangka Brent turun 1 sen di 67,43 dolar Amerika per barel. Sementara WTI Amerika koreksi 4 sen ke 63,53 dolar Amerika per barel. Meski demikian, kedua cuan minyak mentah berada di jalur penguatan untuk 2 pekan kedua beruntun. Harga batubara melanjutkan tren penguatan 4 hari beruntun dengan menguat 7,15%, menembus rekor tertinggi sejak 5 September 2025. Merujuk Refinitiv, harga batubara tutup di 107,9 dolar Amerika per ton, naik 1,27% di Kamis waktu setempat. Harga batubara menguat terdampak lonjakan kembali impor batubara thermal laut China. Dikutip dari berbagai sumber, analis komoditas Kepler memperkirakan China akan mengimpor 27,41 juta metrik ton batubara thermal laut di September, memperpanjang tren kenaikan sejak Agustus 2025. Tekanan terhadap harga emas makin dalam usai investor melakukan aksi profit taking setelah The Fed memangkas suku bunga, dan saat ini pasar menilai sikap The Fed terhadap pemangkasan suku bunga lebih lanjutan. Di Kamis, harga emas dunia turun 0,43% di level 3.644,01 dolar Amerika per troy ounce. Dalam 2 hari beruntun, emas sudah melemah 1,23%. Sementara Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot masih melemah 0,09% di 3.640,76 dolar Amerika per troy ounce. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di mana minyak WTI melemah di 0,08% di level 63,52 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,68% di 15.336 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat tipis di 0,03% di level 3.679 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,11% di level 4.430 ringgit Malaysia per ton. Beralih ke informasi emiten pemirsa, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru senilai 4,65 triliun rupiah, di mana dana segar ini akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman lama yang masih tercatat di 467 miliar rupiah per Juni 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan telah memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru dengan tenor 4 tahun senilai 4,65 triliun rupiah. PT Bank DBS Indonesia dan United Overseas Bank Limited bertindak sebagai mandated lead arrangers. Dana dari fasilitas baru akan digunakan sebagian untuk melunasi sisa pinjaman di bawah fasilitas yang telah disepakati di November 2022 dengan saldo terutang sebesar 467 miliar rupiah per Juni 2025. Sebagian lainnya akan dialokasikan untuk mendukung keperluan korporasi umum yang mendorong pertumbuhan perseroan, serta akan dialokasikan untuk investasi dan kebutuhan modal kerja. Chief Financial Officer PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, Simon Ho mengatakan, fasilitas baru ini memperkuat posisi keuangan perseroan dan memberikan fleksibilitas tambahan untuk mendukung pertumbuhan serta efisiensi ekosistem perseroan secara berkelanjutan. Persero menegaskan fasilitas baru ini belum dicairkan hingga tanggal pengumuman, namun langkah ini dinilai tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum maupun kelangsungan bisnis perseroan. Berbagi sumber,
IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah sentimen positif yang berkembang secara teknikal, pergerakan saham Gotoh masih tidak kemana-mana, di mana dari sektor teknologi Gotoh cukup ketinggalan ketika dari beberapa saham yang berada di sektor yang sama sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Intraday hari ini dibuka pada pagi tadi di level Rp56 per saham, 10.15 mengalami tekanan ke level 55, dan begitu juga dengan posisi penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi. Namun di pembukaan posisi sesi kedua pada siang tadi kembali pelemahan terbatas, maksud kami ke level Rp56 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham Gotoh dalam beberapa bulan terakhir. Tekanan dalam sudah terjadi pemirsa ketika dari saham-saham teknologinya sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan terdampak dari pemangkasan suku bunga. Namun Gotoh tidak bergerak kemana-mana, malah cenderung mengalami tekanan ini. Awal Februari atau di penghujung Februari di Rp75 per saham, 7 Maret di 86, April kembali mengalami tekanan, dan Mei kembali bergerak di atas level 80-an. Juni dan Juli mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 59, ke 50-an. Agustus menguat terbatas ke 63, hari ini kembali cenderung mengalami tekanan pemirsa, dan dalam beberapa bulan terakhir Gotoh tampaknya masih belum sempat untuk balik di atas level 100-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 54.08 kali, PSR-nya di 3.66 kali, sementara PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 1.96 kali. PCFR minus di 51.25 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Bursa Wall Street kompak menguat di Kamis waktu setempat. Saham-saham di Wall Street ditutup di rekor tertinggi, dengan saham-saham berkapitalisasi kecil indeks small cap Russell 2000 melonjak 2,4% dan menembus rekor intraday. Saham menguat karena investor optimis pemangkasan suku bunga The Fed akan percepat pertumbuhan ekonomi. Indeks S&P 500 naik 0,48% di level 6.631,96. Nasdaq Composite melesat 0,94% di level 22.470,73. Dow Jones Industrial Average menanjak 0,27% di level 46.142,42. Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan klaim awal tunjangan pengangguran turun sebanyak 33.000 menjadi 231.000 di pekan yang berakhir 13 September 2025, sejalan dengan perkiraan di 240.000 aplikasi. Penurunan ini memberikan lonjakan besar di pekan sebelumnya, ketika klaim mencapai level tertinggi sejak hampir 4 tahun. Secara keseluruhan, klaim lanjutan indikator jumlah orang yang masih menerima tunjangan ikut turun jadi 1,92 juta. Meski data terbaru menunjukkan perusahaan masih mempertahankan tenaga kerja di tengah ketidakpastian ekonomi, namun tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja tetap ada. Dari Asia, dikutip dari Bloomberg, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang melaporkan indeks harga konsumen IHK tak termasuk makanan segar naik 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya di Agustus, atau melambat dari kenaikan 3,1% di bulan sebelumnya. Laju ini merupakan yang paling lambat sejak November, sesuai dengan estimasi median para ekonom yang memperkirakan pembelian subsidi untuk bantu rumah tangga menghadapi panas ekstrim akan menekan indikator utama. Indikator utama melambat menjadi 2,7% dari 3,1%. Dari dalam negeri, pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati pelebaran defisit RAPBN 2026 menjadi Rp689,1 triliun, setara 2,68% PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan usulan awal di Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB. Kenaikan defisit terjadi seiring penambahan target belanja negara Rp56,2 triliun, sehingga total belanja negara di tahun 2026 mencapai Rp3.842,7 triliun. Sementara di sisi pendapatan, pemerintah dan Banggar sepakat menaikkan target sebesar Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun. Berbagai sumber untuk IDX Channel.